Apa yang kemudian kami temukan, yaitu upaya-upaya pemenangan itu dengan cara, pertama, pembocoran HPS, artinya HPS-nya disampaikan, dan kualifikasi perusahaan yang disyaratkan pada lelang. Jadi HPS-nya dibocorkan, dan kemudian juga tentang prasyarat kualifikasi perusahaan yang akan dinaikkan lelang itu direkayasa. Kedua, rekayasa proses pemilihan e-katalog agar hanya perusahaan YUD bersama AND yang dapat melakukan penawaran. Ketiga, konsultan perencana terafiliasi dengan saudara YUD. Keempat, pelaksanaan pekerjaan sudah dikerjakan lebih dahulu sebelum kontrak ditandatangani. Bahwa atas terpilihnya saudara YUD bersama AND sebagai penyedia pekerjaan di Dinas PUPR Provinsi Kalimantan itu didasari atas sebuah komitmen fee sebesar 2,5 untuk PPK dan 5% untuk gubernur. Ketujuh, pada tanggal 3 Oktober didapatkan informasi bahwa saudara YUD telah menyerahkan uang sebesar 1 miliar yang diletakkan di dalam kardus berwarna coklat kepada saudara YUL atas perintah SOL bertempat di salah satu tempat makan ataupun restoran, bahwa uang tersebut merupakan fee sebesar 5%, yang artinya kalau 5% untuk saudara gubernur. Kemudian atas perintah SOL, saudara YUL bersama MHD, yaitu supir YUL, mengantarkan uang tersebut ke kantor Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Selatan dan menyerahkan uang tersebut kepada BYG, saudara supir dari SOL. Setelah itu atas perintah AMD, uang tersebut oleh BYG disampaikan kepada AMD yang merupakan salah satu pihak penampung uang ataupun fee yang diperuntukkan kepada saudara gubernur. 9. Bahwa pada tanggal 4 Oktober, tim penyelidik KPK mulai mengamankan para pihak terkait mulai sejak jam 6.30 sampai dengan jam 21.00 waktu Indonesia Tengah di Polres Banjarbaru, Kalimantan Selatan, dan Gedung Merah Putih KPK. Dengan pihak-pihak yang kami amankan terdiri dari, pertama, saudara YUL, Kabid Cipta Karya, yang posisinya sekaligus sebagai PPK. 2, saudara YUD, swasta. 3, saudara MHD, supir YUL. 4, AND, swasta. 5, ARS, staf Cipta Karya. 6, BYG, supir SOL. 7, AMD, pengepul uang untuk saudara gubernur. 8, SOL, Kepala Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Selatan. Setelah itu, penyelidik KPK juga mengamankan beberapa pihak yang terkait dengan pemberian dan penerimaan fee sebesar 2,5%, yang artinya untuk PPK ataupun Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Selatan. Sementara yang tadi yang 5% untuk SHGB, untuk saudara gubernur. Di antaranya adalah pertama, 1, saudara FEB, dalam hal ini PLT Kabak Rumah Tangga Provinsi Kalimantan Selatan, yang sekaligus juga pengepul ataupun penampungnya. 2, Dwi, istri dari FEB. 3, IRH, Kepala Basnas Provinsi Kalimantan Selatan. 4, FRI, swasta dan beberapa pihak lainnya, bahwa total pihak yang diamankan sejumlah 17 orang. Bahwa penyelidik KPK juga mengamankan, selain pihak-pihak tadi, penyelidik KPK juga mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya dari saudara AMD, yaitu A, 1 buah kardus coklat berisi uang 1 miliar. B, 1 buah tas duffel warna hitam berisi uang 1,2 miliar. C, 1 buah tas ransel warna hitam berisikan uang 1 miliar. D, 1 buah kardus kuning dengan foto wajah
paman berisikan uang 800 juta. E. 1 buah kardus bertuliskan Atlas berisi uang 1,2 miliar. F. 1 buah kardus air mineral berisi uang 710 juta. Dari saudara YUL diamankan A. 1 buah koper warna merah berisikan uang sejumlah 1 miliar. B. 1 buah koper warna pink berisikan uang sejumlah 1,3 miliar. C. 1 buah koper warna hijau bertuliskan YUL 3 yang berisikan uang sejumlah 1 miliar. D. 1 buah koper warna hijau bertuliskan YUL 4 yang berisikan uang sebesar 350 juta. E. 4 bundle dokumen yang diduga terkait dengan perkara. F. 2 lembar posit berwarna kuning bertuliskan logistik paman. Titik 2 200 juta, logistik terdahulu 100 juta, logistik BPK 0,5%. 3. Dari saudara YUD yang kami amankan A. 1 lembar slip setoran atau transfer clearing inkaso Bank Kalsel berwarna merah muda dengan keterangan setoran tunai sebesar 600 juta rupiah. Keempat, dari saudara FEB kami amankan di antaranya A. 1 buah koper warna pink berisikan uang 1 miliar rupiah. B. 1 buah koper warna merah berisikan uang 1 miliar rupiah. C. 1 buah koper warna abu-abu berisikan uang 1 miliar rupiah. D. 1 buah kresek hitam besar yang berisi uang sebesar 500 USD dan 236.960.000. Diduga bahwa 1 buah kardus coklat berisikan uang 1 miliar merupakan fee 5% untuk saudara SHB dari saudara YUD bersama AND terkait pekerjaan yang mereka peroleh untuk tahun anggaran 2024 di Provinsi Kalimantan Selatan, yaitu pembangunan lapangan sepak bola, kawasan olahraga terpadu, pembangunan kolam renang, kawasan olahraga terpadu, dan pembangunan gedung Samsat. Bahwa terdapat sejumlah uang lainnya yang ditemukan oleh penyelidik dalam KPK pada saudara YUL, pada saudara FEB, dan saudara AMD dengan total sekitar 12.113.160.000 dan 500 dolar. Merupakan bagian fee 5% untuk saudara gubernur terkait pekerjaan lainnya di Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Selatan. Bahwa pada tanggal 4 Oktober 2024 sekitar pukul 21 telah dilakukan ekspos di KPK maupun juga dilakukan secara Zoom karena ada beberapa pihak, misalnya Pak Nawawi ada di daerah, karena itu kemudian dilakukan secara Zoom, dan karenanya kemudian disepakati atas peristiwa tersebut telah ditemukan bukti permulaan yang cukup terkait dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara atau yang mewakilinya di Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2024-2025, dan sepakat bahwa perkara ini untuk dinaikkan ke tahap penyidikan terhadap pertama, saudara SHB, 2 saudara SOL, 3 saudara YUL, 4 saudara AMD, 5 saudara FEB. Diduga 5 pihak tersebut melanggar pasal 12 huruf A kecil dan A dan B kecil, pasal 11, pasal 12B besar Undang-Undang 3199 Yungto 20/2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Yungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Juga kepada saudara YUD bersama dengan AND diduga melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A atau huruf B atau pasal 13 Undang-Undang 3199 Yungto 20/2001 tentang tindak pidana korupsi, Yungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. KPK selanjutnya akan melakukan penahanan terhadap tersangka untuk 20 hari terhitung mulai tanggal 7 Oktober sampai dengan tanggal 26 Oktober
terhadap 4 tersangka SOL, YUL, AMD, FEB di rumah tahanan negara cabang rutan dari rutan kelas 1 Jakarta Timur di gedung KPK K4 di sini di belakang, sedangkan saudara YUD dan AND ditahan di rumah tahanan cabang rutan kelas 1 Jakarta Timur di gedung KPK C1. Sampai dengan saat ini penyidik KPK masih terus juga mencari dan mengamankan pihak-pihak lainnya yang bertanggung jawab yang belum dibawa oleh KPK pada hari ini. Terakhir, sekali lagi, KPK menyesalkan dan turut merasa sedih atas kejadian ini. Karena KPK sekali lagi berharap tidak akan lagi ada OTT karena tidak ada korupsi. Karena kami berharap sekali lagi keberadaan KPK adalah ingin membersihkan Indonesia dari korupsi dan mudah-mudahan ke depan tidak akan lagi ada korupsi-korupsi yang mencederai semua elemen bangsa ini. Demikian yang dapat kami sampaikan, saya kembalikan ke Mas Tesa.